Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Koja Kita, bekerja sambil bercerita. Nah, sebelum kita mulai sesi cerita kita kali ini, kita kenalan dulu gak sih sama siapa aja yang ada di video kita kali ini? Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Lili Putria. Nama aku Cari Saja Cinda. Aku Senja Pratiwi. Aku Tirta Ayulinga. Dan aku Nisha Tarina. Nah, kenapa sih background kita kali ini beda? Ada yang tahu? Kenapa ya? Kasih tahu Ada yang tahu nggak nih? Tahu dong. Jadi background kita tuh beda karena kita tuh punya tema baru yang spesial. Dan ini tuh pertama kali kita bikin ya. Yuk. Nah, jadi kalau biasanya kita cuma ngobrol santai bareng narasumber seputar dunia pendidikan dan yang lain-lain, kali ini kita bakal ngadain yang namanya Story Time. Jadi di sini kita tuh bakal cerita santai aja bareng sesama narasumber atau sesama host tentang pengalaman dan hal-hal lainnya. Tapi ada yang tahu nggak topik pertama kita di Story Time kali ini? Apa ya? Tahu dong. Jadi topik kita kali ini adalah horor. Tapi kalian tahu nggak sih kalau pengalaman horor itu sering-sering tuh pas masih kecil ya? Iya benar banget, benar banget. Bener sih, tapi pas usia-usia remaja gitu, aku juga ada beberapa. Kalau ini boleh ceritain nggak sih kalian pengalaman apanya ada pastinya? Boleh. Jadi siapa? Mau Ayo siapa nih? Apa yang dari ujung dulu ya? Dari ujung dulu nggak sih? Kalau aku, kalian tergantung nih mau dari yang akhir-akhir ini atau dari yang lama? Dari Dari yang lama dulu nggak sih? Itu kalau dari yang lama ya, aku pernah ketinggian. Kalian tahu nggak? sering. Kayak sering banget. Yang bisa beneran gitu ya? Nggak bisa direkam. Tadilah kita bisa Bicara dalam hati. ya, tapi kayak kalau kita mau teriak tuh kayak nggak ada suara. Nggak ada suara. Aku itu pas berapa tahun ya, pas 6 tahun itu masih tidur sama saya. Tapi pas itu tuh mimpian tuh juga mimpian tuh kayak aku lagi di area rumahku sih, dikejar semua jenis satu kuntilanak, pocong, terus tuyul Bisa juga jadi ada satu ya? terus satu semua. Terus aku tuh kayak jalan tuh mau lari tuh kayak slow mo. Iya, Bisa sih. Tapi pas itu sadar real life juga, jadi kayak gerak gak bisa, gerak gitu takut. Pas bangunnya langsung kayak pelukan itu tuh langsung mau tidur lagi gak bisa kan. Itu aja sih kak. Lihatnya dong kalian tuh. Tapi kalau pengalaman kita itu nggak ketindihan. Itu tuh pas masih kecil, sekitar umur 6 tahun, itu kan main sama kakak-kakaknya kita tuh. Nah, main itu kita yang jadi di tengah-tengah, terus kita tuh dikelilingi oleh kakak-kakaknya kita. Terus kita tuh disuruh mata nih, mereka nih nyanyi. Nah terus tuh mereka ini udah nggak kedengeran lagi kan suaranya. Pas kita buka mata itu udah nggak ada orang lagi, itu posisinya di rumah kan, di rumah tuh. Dan orang tua kita tuh lagi nggak ada tuh di rumah, jadi mereka ini ternyata emang ngisengin kita gitu, mereka ini jemput lah gitu kan. Nah pas kita cari-cari, kita itu kan ada kamar nih. Nah kamar itu emang udah gelap banget sih. Pas kita cek di sana, cerita itu nggak sama-sama ini jelas banget. Kita ngeliat itu ada orang itu besar banget, cuma nggak ada kaki sama nggak ada kepalanya gitu. Kayak cuma bagian dari leher sampai ke perut aja. Itu kayak sumpah itu, aduh, dari Rasulullah. Itu di rumah kita. Tadi ya, itu di rumah sendiri di dalam kamarnya Om. Itu setelah ngeliat kayak gitu, Tirta masih berani masuk ke kamar itu masih, tapi kasihan aja sih kalau pas banget itu kita langsung nangis keluar rumah, itu udah ya Allah nangis banget kan. Nah ternyata mereka tuh ngeprank, mereka apa tuh, ngapa nangis, dan mereka emang isengin, cuman
ngisinya tuh pada waktu nggak pas itu kayak utamanya Jadinya malah ngalamin sesuatu yang tidak menyenangkan. tidak diinginkan. ya ini itu dari umur 6 tahun sekarang sih. Aduh. Mana itu kayak bercucuran darah, terus tuh orang tua itu kayak kelihatan gitu, kayak Aduh, gue bayangin aja sekarang paling lihat ya. Gak mau ngebayangin sih. itu harus misalkan masih diinget-inget tuh masih inget banget. Sumpah. Itu Mau bawa apa sih? Mau pindah jalan nggak mau tinggal di sana Pindah lagi? aja. ya, dan alhamdulillah kita sekarang udah pindah. Alhamdulillah. Cerita Senja ada? Ada. Nah, kalau senja itu sering kejadian di luar rumah. Tapi kalau untuk dalam rumah sendiri, di rumah yang senja tempatin sekarang itu ada gimana ya, posisi orangnya tuh besar, tinggi, pakai jubah hitam. Dan senja nggak lihat tuh apa sih dia berdirinya tuh di pintu. Jadi kalau senja pulang, dia takut gitu kan. Tapi ya karena mungkin terlalu udah lama, jadi senja juga agak terbiasa gitu kan. Terus kalau untuk di rumah nenek Senja sendiri, saya kan gak jauh dari rumah nenek. Nah itu Senja pernah manggil nenek. Waktu Senja masuk ke rumah, nenek Senja itu ada di dalam rumah. Yang di luar tadi siapa sih gitu? Yang di luar tadi siapa gitu kan? Iya. Itu gimana ya? Emang waktunya menjelang maghrib. Nah, jadi itu di rumah ini rumah nenek Senja. Nah di sebelah itu rumah kosong. Di mana rumah itu tuh juga hampir rubuh. Jadi dia bilang nek masuk gitu kan. Waktu Senja masuk ternyata neneknya ada di dapur. Jadi ya, siapa sih di belakang tadi gitu kan? Siapa yang tadi Senja bicara sama siapa gitu? Tapi mirip itu. Mirip dari belakang tuh mirip. Karena Senja cuma lihat gimana sekali lewat aja. Terus Senja kasih tau ke nenek. Kasih. Nah, ya udah biarin aja. Mungkin dia gimana ya? Biar nggak takut. Jadi Senja jarang-jarang semenjak itu jarang main ke rumah nenek. Banyak banget kalau di situ. Nah, kalau Karisa gimana? Kalau aku sendiri sih pernah pengalaman yang mirip-mirip sama Nesya ya. Aku pernah ketindihan, tapi bukan pas kecil. Waktu udah gede itu masih kelas 3 SMP kemarin. Waktu itu aku lagi tidur di kamar. Nah posisi itu lagi di ada kayak celah pintu gitu ya. Misalnya kayak ini pintu dan aku tidur di depan pintu gitu, jadi ngalangin orang lewat. Aku tidur di sana karena lagi ada sepupu-sepupu nginep gitu. Jadi kan kami di lantai itu bagi-bagi kasurnya. Nah jadi aku sendirian di depan pintu. Posisi itu kami udah tidur semua nih pas malam-malam. Nah itu kami tidurnya sekitar jam 10. Pas kami udah tidur tuh udah kayak tidur biasa aja kan. Terus tiba-tiba badannya Charissa ini nggak bisa gerak, kayak kaku gitu. Ya, kenapa ini kan kayak Rame ya? gimana gitu. Padahal di rumah itu mungkin ada ya kayak ada 15 orang di rumah itu. Dan itu aku kayak teriak-teriak kayak ini kenapa nggak bisa gerak, kenapa nggak bisa gerak kayak Udah rame di iya sini. pada itu di rumah tuh aku udah teriak-teriak kayak tolong aku nggak bisa gerak, kenapa aku kaku. Terus kayak tiba-tiba aku ini berdiri tapi badan aku masih di kasur. Gimana sih? Gak ngerti, tapi aku berdiri, badan aku masih di kasur dan masih tidur. Badan itu kaku, bener-bener kaku kayak Kayak gitu. kepisah gitu ya. Iya, terus Gak ada nonton. Agak iya, aku juga nggak tahu. Terus kayak kita tuh aku tuh dia suruh arahin karena di depan pintu kamar aku itu ruang makan, langsung ke sana tuh. Tiba-tiba di samping meja makan ini ada kuntilanak. Itu jelas. Jelas, bener-bener jelas. Dia tuh nggak belakangnya atau buat buka. Jadi kamu lihat mukanya? Face to face gitu. coba bayang nggak sih? Lihat Mukanya. Beneran lihat mukanya, dan itu mukanya tuh hancur, kayak matanya merah dan kayak di sini tuh hancur gitu. Gitu, tapi ada darah-darahnya gitu. Pokoknya aku takut banget. Terus rambutnya itu menjuntai panjang dari lantai ini mungkin bisa sampai ujung ya, ada 2 meter gitu rambutnya, panjang banget itu. Tapi yang pasti kalian expect, dia nggak melayang. Hah? Dia jatuh di tanah karena dia pendek. Kalau tinggi tuh dia sudah melayang kan? Dia pendek. Dia pendek. Gak tahu. Itu kan Bukan setan tuh bisa ada yang pendek kayak. mukanya serem tapi badannya Ya, kocak. cuman ya Indonesia yang pendek. Ada terbunyikan nih. Jadi di situ dia nggak ada gangguin, cuman face to face gitu kayak cari sama ada pilih nih. Nah dia diem aja gitu. Setan. Bukan kamunya setan, bukan. Terus saling adep-adepan gitu. Gak lama kemudian tiba-tiba
badan aku udah balik kembali, terus aku nangis pas bangun itu jam 12 itu aku bangun nangis sendirian. Maksudnya dari 15 orang yang tidur di satu Gak ada yang gak sadar. ada yang sadar dan cuma dia yang ganggu gitu. Ngeri banget sih pasti. Terus setelah aku bangun tuh aku cerita tuh sama ibu aku sama yang lain juga sama keponakan-keponakan sepupu tuh, terus kayak mereka nggak ada yang dengar aku teriak. Jadi di situ aku, ini beneran nggak ada yang dengar. Udah teriak sebesar itu di rumah juga ada 15 orang lebih. Bahkan di sampingmu pun ada. Ada, nggak ada yang dengar. Terus aku langsung merinding. Ini siapa tadi malam itu siapa kayak ganggu gitu ya? Sampai sekarang gimana? Masih ada Aku trauma, gangguan. nggak ada sih, tapi aku takut tidur di tengah pintu. Karena di cerita aku udah cerita itu kata orang-orang sekitar nggak boleh tidur di tengah pintu. Iya, Karena itu betul. kadang Aku juga sering Iya, dengar. itu ngadain orang, maksudnya orang lain gimana? Aku nanya orang-orang yang udah nggak ada gitu. Iya, kayak dia mau lihat tuh kayak jadi kita tuh kayak keinjek gitu dah. Iya, katanya. Kita juga nggak boleh tidur tuh kalau nggak salah ngarah ke pintu. Benar, iya. Itu salah. Iya. Buruan ganti Nggak posisi. boleh. Posisi. Nggak boleh. Aku tidur pintu di sini, aku tidur di sana ya. Emang ada dari nenek moyang kita atau Kalau Emang Emang dari dari- kayak mitos zaman nggak dulu tahu ya, gitu, mitos atau terus bukan. Tapi- banyak yang bilang gitu, tapi banyak yang percaya juga sih soal itu. termasuk nenekku juga pernah bilang gitu. Kalau lu sendiri ada pengalaman nggak sih pengalaman orang? Kalau aku ada sih, tapi nggak sampai yang benar-benar melihat sosoknya langsung gitu. Jadi kan aku tuh waktu masih kecil, ya kan aku tuh masih ngontrak ya bareng orang tua aku. Nah kontrakannya tuh ada 2 kan. Nah kan yang satu ditempati oleh kami, yang satu itu masih kosong. Nah kuncinya tuh yang pegang ibu aku. Jadi kami tuh aku sama Ayung kakak sepupu aku tuh sering main ke sana. Nah ada kan bisa ya kan kalau anak-anak cewek masih kecil tuh pasti suka main boneka-bonekaan, main rumah-rumahan gitu kan, main anak-anakan, ya ampun main hamil-hamilan. Iya. Aduh, bener. Dokter-dokteran. Siapa yang pernah jadi ibu yang hamil? Terus kami tuh di sana tuh kan kami tuh mainnya bertiga sama adik aku juga yang kecil. Nah kami tuh mainnya tuh di dalam kamarnya. Jadi pintu depan yang utama tuh kami kunci. Jadi gimana kami tuh malu mau main dilihat orang, makanya kami ngambil di kamar biar nggak dilihat kan. Kami kunci juga biar nggak ada yang ganggu. Nah pintu depan udah kami kunci, masuk ke kamar, kamarnya kami tutup. Aduh. Nah, kami udah susun tuh ya, biasa lah ya, ada selimut, segala macam, ada boneka. Iya. Nah, awalnya adik aku yang kecil tuh ketawa kan, tapi tiba-tiba dia tuh nangis. Nah, nangis tuh kami kira pengen nyusul atau apa gitu kan. Nah, tapi lama-lama kok suasana saya tuh jadi nggak enak kan, jadi agak gimana gitu. Hawanya beda. Nah, terus kami tuh kayak ngerasa ada yang masuk, tapi itu masuk ke ruang apa masuk ke kamar? nah, awalnya tuh kami kayak ngerasa kayak ada yang masuk ke kamar gitu dari belakang. Nah, tapi kayak kami pikir cuma perasaan kan, karena pintu masih ketutup, nggak ada suara pintu kebuka. Nah, terus nggak lama itu kami tuh kayak dengar ada suara langkah kaki, tapi dari arah pintu depan. Besar nggak suara langkah kaki? Itu lumayan jelas sih kami dengar itu karena jarak kamar sama pintu depan tuh nggak terlalu jauh gitu. Nah, jadi dari depan kami ini diam kan, kami kira mama aku yang nyamperin mau nyuruh pulang karena itu posisinya udah mau maghrib kan. Kami kami tunggu tapi kok nggak sampai kan. Terus si kakak sepupu kan baru ingat kalau kunci pintu itu dia yang pegang. Astaga. Dia Iya, masuk. Gimana cara masuknya? dia kan Sih kalau di posisi itu. tapi baru santai kan kayak kalau kuncinya di sini Yang masuk pintu berarti masih kunci. Iya dong. Yang masuk siapa? Terus kami kan ngeliatin kayak misalnya ini pintu kan, kami ngeliatin kan ke arah pintu kamar itu, kami nunggu kalau ada yang masuk. Tapi nggak ada yang masuk, tapi kami ngelihat kayak ada orang lewat lalu lalang kan di bawah pintu kan biasanya ada space untuk lihat gitu kan. Iya. Itu kami benar melihat ada orang yang lalu lalang bolak balik gitu. Itu bayangannya ya? Iya. Gimana cara kalian keluar? Itu kami nggak takut banget nih. Kayak mau keluar takut, tapi nggak keluar makin takut. Jadi ya, kalau sepupu aku tuh langsung gendong adik aku yang paling kecil. Kami aba-aba, kami lagi hitungan ketiga buka pintu langsung keluar ya. 1, 2, 3 kami langsung berlari keluar ke pintu itu ya. Terus
itu pakai acara kuncinya macet. Langsung Iya, iya kayak apa gitu kan. Terus jadi panik kan? Iya, itu karena panik. Kan kita tuh kalau panik tuh kayak susah. Tapi kalau panik tuh mungkin karena tangan kita yang tremor atau gimana, jadi agak sulit gitu kan masuknya. Terus pas udah keluar, kami keluar itu tiba-tiba azan. Pas maghrib. Iya, azan maghrib. Banyak banget nih mistis sebelum maghrib. Terus ibu aku tuh, aku ngadu kan ke dia tentang cerita itu tuh. Nah, terus dia bilang gini kayak, dia tuh ngapain gitu kan main di sana sampai maghrib, kan sudah dibilang kalau main itu jangan sampai maghrib. Apalagi ngajak adik kecil kan, dan adik kecil tuh agak bisa dibilang disukai makhluk kan, ibarat menari. Iya, jadi kayak sejak saat itu aku trauma, saya tuh nggak mau masuk situ lagi. Ngelihatnya pun aku tak sudi. Aduh. Tapi emang sih pada di saat maghrib itu emang banyak makhluk halus berlalu lalang. Bener. Karena pada di maghrib itu pintu untuk makhluk halus tuh dibuka. Iya benar. Nah, ada juga nih apa ya, cukup bilang pepatah dari Jawa itu kalau sebelum maghrib itu dibilang tuh sandinggal. Apa Itu artinya sandingkala tuh artinya nggak tahu ya, tapi menurut aku sendiri sandingkala itu artinya setan berkeliaran. Maka dari itu di Jawa, aku pernah ke Jawa, aku nggak boleh keluar di sana. Karena apa? Karena pas sebelum maghrib aja di sana tuh udah sepi banget, sampai anak-anak yang lewat pun nggak ada. Jadi ya maka dari itu tuh kita tuh jangan sampai maghrib tuh main, takut banget kejadian itu. Aku ada nih experience pas umur 6 apa 7 gitu. Itu tuh abis main itu lah maghrib kan, Nasa masuk mandi maghrib. Pas main tuh masih nggak mau kan, jadi di itu tuh di ruang tamu lihat kami bekas mainan masak-masakan kami tuh lihat, tuh besok kedip tuh ada tiba-tiba ada muncul kayak apa tuh pocong gitu, kamu tau nggak sih? Oh my god. Itu tuh hampir gelap. Jadi itu tuh tapi jelas gitu. Pas dipanggil Nasa ngadep belakang itu nggak ada lagi. Kayak hilang gitu. Itu tuh memori itu tuh kan apa ya, fuzzy gitu, tapi masih inget itu sih. Kadang malam-malam Tapi saran aku kalau apa nih, gimana ya? Kalau ada yang manggil maghrib itu jangan disaut. Enggak boleh, iya jangan disaut, ada kan? Di tol aja tuh nggak sih? Iya, jangan disaut. Apalagi kalau kita ngerasa di situ tuh lagi sepi. Termasuk kalau ada yang ngetok pintu, kalau dia ngetok 3 kali tapi nggak manggil nama kalian, jangan jangan dibukain dulu. Apalagi kalau banyak yang bilang gitu ya, ada kalau ada jeda gitu kan. Iya. Karena kalau orang asli ya pasti kalau ada keperluan memang manggil. Iya, apalagi kalau dia buru-buru gitu ya. Iya, Aku juga kalau ngetok kamu kayak gini, adik gini. Iya kan, apalagi penting. bener. Ya. Terus yang paling kita inget tuh ini cerita sekitar umur berapa ya? 5 tahun kali ya, 4. Itu kayak memori itu masih setengah-setengah. Tapi ini jelas banget. Ini kan waktu itu kita kan masih di kontrakan itu beda rumah nih sama yang sebelumnya, karena cerita itu yang lebih kecil lagi. Kita kan lebih kecil. Nah itu kita kan punya 3 ayu tuh, punya 3 kakak nih. Nah jadi 2 kakak Tirta tuh lagi cuci piring nih di dapur. Nah satunya tuh sama ibunya Tirta itu lagi di kamar nih sambil bercanda nih kan. Nah terus tuh tiba-tiba kakak Tirta yang satu yang nyuci piring tadi tiba-tiba lewat pakai kain handuk disiniin, ngerti kan sini? Iya. Lewat. Terus Ayu Tirta di kamar sama ibu Tirta nih lihat nih, kok tiba-tiba dia nunggu gini kan sambil lewat. Nah kami dipanggil, namanya tuh nama sama Nanja kali ya. Namanya tuh Fitri. Kayak nih, Fitri itu tapi nggak nyaut, tiba-tiba dia langsung lurus aja kan. Nah jadi ibu Tirta nih suruh itu kan, suruh manggil dia ngapain ke depan sambil pakai kain handuk kan nggak sopan. Jadi dan langsung keluar dari kamar, nih. Kenapa ini kak? Cuma dia tuh nggak noleh. Terus tuh tiba-tiba Ayunya Tirta dari kamar nih, tiba-tiba bilang, coba lihat di dapur ada nggak? Nah pas kita cek itu tuh ternyata ada Nyuci piring. Masih nyuci piring. Terus tuh langsung lihat kan, lah ada kok apa tuh kakak di dapur. Langsung nih ke depan nih kan, ternyata udah nggak ada lagi. Yang tadi udah nggak ada. Tadi nggak ada. Tapi handuk itu
misalnya dari handuk itu atau Nah, ini handuk yang dia pakai ternyata ada di kamar. Terus kami lihat, oh ini kan handuk yang dipakai tadi. Kayak, iya ini yang handuk yang dipakai tadi gitu. Nah, terus tuh ini tuh langsung dicerita ke nenek yang cerita nih kan. Kan itu kan kami yang baru pindah nih di kontrakan itu. Jadi kami langsung nanya nih, kami apa sih kok dihantuin kayak gitu kan. Terus tuh ternyata kami tanya-tanya nih ke tetangga sekitar, katanya dulu di tempat itu tuh ada yang anak seumuran kakak itu tadi sekitar umur 3 SD itu tuh meninggal karena tenggelam di kolam. Oh, jadi dia kayak tetap di situ. Iya, tetapnya di situ. Nah, sudah di kolam itu langsunglah dibawa kan ke rumah yang kita tinggalin tadi nih. Nah, katanya lama nih, sekitar berapa hari tuh nggak dikubur, entah itu kenapa. Alasannya kita juga nggak tahu, terus kan juga nggak dikasih tahu. Itu tuh lama sih dikuburnya, sekitar 3 harian tuh nggak dikubur-kubur. Nah, makanya katanya dia tuh kayaknya kontrak dia atau gimana sama kakaknya gitu, jadi warga setempat tuh kurang peduli, jadi katanya hantu di sana, katanya sampai sekarang tuh sekarang juga sering ngehantuin yang nungguin kontrakan itu. Ini emang Masih kayak benar-benar dia netep gitu ya. banyak banget jadi rumah misis. Aku juga nih sempat punya rumah. Aku pindahan tuh kan, udah bayar berapa ya, setengah tahun kan di situ. Awal bulan masih aman, pas bulan kedua itu tuh berawal tuh kayak Senja punya adik. Nah, adik Senja itu sakit. Awal mula tuh nggak ada apa-apa, dan yang pertama adik kedua Senja tuh bisa ngeliat gitu. Kalau mungkin karena entah dia masih kecil, entah emang punya. Emang anak kecil suka. Iya, sempat juga dia tuh sampai ditutup mata batin dia tuh ditutup. Tapi masih dia dari kamar Senja teriak ke kamar belakang. Jadi di rumah itu ada 3 kamar. 1 gudang, 1 kamar orang tua, 1 kamar Senja. Adik Senja yang 2 masih ikut sama orang tua kan. Nah, di gudang itu tuh nggak pernah dimasukin, barang-barang kosong aja gitu kan. Kamar Senja paling depan. Nah, sampai akhirnya kan sekolah Senja sama rumah tersebut agak jauh, jadi Senja berangkat jam 6 dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tuh adik Senja jatuh sakit di situ. Sakitnya tuh bukan sakit yang kayak gimana ya, bukan normal gitu. Awalnya sakit biasa, sampai akhirnya dia masuk rumah sakit. Itu berapa hari sehat, tinggal di rumah nenek dulu tuh. Tinggal di rumah nenek, sehat, masih udah bisa jalan. Waktu balik ke rumah itu lagi sakit lagi. Nah, dengar kabar di rumah itu, di dekat rumah itu ada pohon mangga agak jauh, dan di sini rumah sama itu pohon mangga. Di situ katanya emang ada gondorwo, memang bulunya lebat. Dan dari situ tuh Senja memang sempat lihat tuh, karena di belakang itu masih hutan-hutan, belum full rumah warga itu enggak, itu masih masuk wilayah hutan-hutan. Nah, terus di kamar Senja itu juga ada, dan ternyata rumah yang Senja tempatin itu bekas kuburan. Jadi dia nggak suka kita di situ. Jadi kita diganggu terus sampai adik Senja itu masuk rumah sakit hampir 2 kali. Terus orang tua Senja juga udah nggak nyaman, udah dipanggil nih misalnya, ada apa sih Nek sebenarnya di rumah ini. Nah, sempet keluarga Senja tuh termasuk ada yang punya mata batin gitu, dan sampai sekarang nggak ditutup. Yang nginep di sana dia nggak berani masuk kamar nomor 3 tuh nggak berani dimasukin. Dia bilang di sana ada orangnya, jangan dimasukin. Sampai waktu sebelum dia tidur, kan tidurnya di ruang tamu. Terus dia bilang, aku mau numpang tidur di sini, jangan ganggu aku. Dia bilang gitu. Dan sebelum kejadian adik Senja, sampai sebelum adik Senja sakit gitu tuh. Kami kayak basic aja lah, mungkin dia cuma lihat kan. Ternyata sama kejadian itu dia ngebuat adik Senja sakit, dan berkali-kali itu tuh akhirnya kami pindah rumah, dan akhirnya sampai sekarang tetap di rumah yang sekarang. Kalian sadar nggak sih akhirnya ini kalau anak kecil tuh tiba-tiba nangis tuh bukan karena apa-apa, bukan tiba-tiba, itu pasti ada kayak Alasan. mereka kan tuh kan lebih bisa mereka suka pula Bisa melihat makhluk halus. iya kan. Bener, aku aku tuh ada 3 kali pindah kontrakan ya, karena ada alasan gitu. Nah, yang kontrakan pertama yang aku bilang sebulan tadi. Terus kami tuh juga pernah ngontrak, nggak tahu ya kenapa ibu aku tuh suka banget pilih kontrakan tuh yang tempatnya spesial kayaknya ya. Spesial horornya. Soalnya yang kedua dia nggak tanggung-tanggung, dia pilihnya di sebelah kuburan. Waduh. Jadi kayak nggak kebayang. Iya, kan ini rumah. Ini Nah, ini dinding, ada di pembatas. Nah, itu tuh pembatas antara kuburan. Terus kami di sana tuh nggak lama, cuman kayak berapa bulan, karena pas di sana
itu kami satu keluarga itu jatuh sakit, termasuk aku. Itu satu keluarga full. Iya, itu benar-benar satu keluarga full. Jadi kayak, dan kami udah berapa kali bawa balik ke rumah sakit. Nah, tapi nggak yang kata dokternya tuh nggak parah gitu loh, cuman batuk pilek, kecapean, bla 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 gitu lah ya. Tapi nggak sembuh gitu loh. Lama banget sembuh. Iya, kalau cuma batuk pilek atau kecapean kan berapa hari pasti udah sembuh. Apalagi udah dapet Nah, 3 hari paling udah sembuh. iya benar, apalagi kalau udah minum obat. Nah, jadi si nenek aku nih kayak kenal lah ya sama orang yang gimana sih kalau kata orang tuh kayak bisa nyembuhin gitu. Oh iya. Tapi bukan kayak dukun ya, bukan. Iya, kayak versi Islaminya gitu. Jadi kami nemuin lah ya ke dia. Jadi kami tuh kayak dikasih air yang udah didoain, disuruh minum, terus kayak dioles di kepala setiap mau maghrib. Jadi katanya si yang di kuburan itu kayak merasa terganggu gitu loh karena ada kami di sana. Jadi kayak kami karena kami tuh emang udah nggak berani lagi masuk ke rumah itu, bahkan sampai pindah pun kami nyewa orang untuk angkatin barang kami di sana. Kami nggak mau balik lagi ke sana. takut makin diganggu. Iya, jadi kami tuh benar-benar kayak kami suruh orang lain, kami bayar, tapi barang kami angkatin ya, pindahin gitu. Kami nggak mau balik lagi ke sana. Nah, terus yang kata Nisha tadi yang soal adik itu ya, anak kecil kan, aku juga punya adik kecil kan, dan aku tuh emang sering disuruh masuk gitu. Nah, pas yang di kontrakan ketiga ini, itu tuh gimana? Sudah aku bilang sama ibu aku tuh suka tempat yang spesial. Pilihannya tuh kalau nggak di dekat kuburan, depannya kebun. Kebun kosong yang luas gitu. Ya, kalau nggak kebun pisang. Itu tempatnya. Itu view kesukaan ibuku tuh. Kalau sewa rumah pasti ada pohon pisangnya. Kadang aku sampai nanya, ini kok kalau kita pindah emang view-nya gini terus gitu, kenapa nggak yang lain? Apa rumah orang lagi? Iya. Terus ada kayak waktu itu kan dia tuh lagi ada urusan kan, ada keluarga yang sakit, jadi malam-malam tuh dia tuh sering pergi gitu. Tentunya sebagai anak cewek pasti disuruh ngasuh kan. Nah, disuruh masali, jangan sebentar deh. Bener. Nah, dia disuruh ngasuh kan, itu tuh posisinya malam. Nah, aku tuh nggak berani gitu kan sendirian berdua sama adik. Jadi aku nih telepon temanku yang dekat rumah, sini dong temenin gitu kan sampai ibuku pulang. Nanti kamu pulang aku anterin. Tapi kamu temenin aku di sini. Dan datanglah kan dia nih. Awalnya kami tuh santai kan, kami nonton TV, cerita-cerita sampai dari kami kan nonton di ruang tamu kan. Sampai kami dengar tiba-tiba dari kamar aku tuh kayak ada suara barang jatuh. Nah, terus kami cek, tapi pas kami cek itu barangnya masih rapi, nggak ada yang jatuh satupun. Jadi kami kayak mungkin salah dengar, mungkin dari rumah lain karena suaranya besar kedengeran. Ya udahlah, masih nonton lagi kami nih. Nah, tiba-tiba tuh kayak kami dengar kayak ada suara keramaian gitu. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang, itu kami pasti cuma bertiga kan. Dan kami benar-benar kayak dengar ada suara keramaian di situ. Kami diem kan. Makin kami diem, makin kedengeran. Makin rame suaranya. Iya. Kok dia yang ngasih ke setan? Terus tiba-tiba si adik aku nih, dia tiba-tiba nangis. Nangis tuh menjem. Kayak Nggak mau lihat. nggak mau lihat. Dia menjem mata tuh. Lah aku kasih susu, aku bukain YouTube yang dia suka nonton Cocomelon itu kan, Ipin, segala aku tunjukin. Tapi dia masih nggak mau buka, dan itu nangisnya makin lama tuh makin kenceng. Aku panik dong. Ini kenapa nih? Buka pintu. Iya. Terus kayak dia makin nggak mau buka mata kan, sampai akhirnya aku mutusin kayak teman aku di saya tuh kan ada dua, satu aku ajak ke sana, satu tuh di rumahnya. Sampai kami ngomong gini, kita keluar aja yuk. Aura tuh udah gak enak kata temen Gunian. Nah, terus kayak awalnya aku tuh takut kan mau ngajak si Ade ini keluar, karena depannya pohon pisang. Aku juga agak takut keluar. Jadi udah akhirnya setelah kami karena suara tuh makin kayak nggak enak, jadi kami tuh mutusin untuk ke tempat temanku yang satu ini. Kami keluar itu, kalian pernah dengar nggak sih katanya kalau ada suara tokek tuh ada Ada kan? Nah itu tuh pas kami buka pintu, kami tuh dengar kayak suara tokek, tapi padahal nggak ada tokek. Aneh nggak? Nggak ada hewan tokek, tapi kalian dengar suaranya. Otomatis kami makin yakin fix ada yang nggak beres. Udah Nah, lari aja. kami langsung berlari ke sana.
Terus udah sampai, kebetulan rumahnya tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Kayak kalau aku kan kesini, dia nih barisan sininya. Jadi kami langsung ke sini, kami langsung masuk. Terus si mamanya temanku ini nanya, kamu kenapa kan? Muka kami tuh udah panik gitu loh. Takut sih. Terus kayak si temanku cerita gini-gini kan gitu kan, dijelasin. Terus si mamanya temanku ini marahin aku. Dia marahin bukan karena apa ya, karena aku gendong adekku tuh gini loh, gini. Ngerti gak sih? Ngerti. Nah, harusnya tuh digendong tuh ada belakang, jadi dipeluk gitu, bukan diginiin. Katanya kalau digendong gini tuh bisa diambil, ngerti gak sih? Kayak direbut, iya kayak direbut ke atas gitu. Jadi harusnya tuh dipeluk kan, ada belakang memang dipeluk gitu. Aku nggak tahu apa-apa kan. Salah berarti. Kalian tahu apa sih kalau daerah situ nyebutnya tuh Jerango Bonglai, Jangan benglei kalau. Bongle, pokoknya gitu lah ya. Pokoknya biasanya kalau bayi itu dipakai gitu dijadiin gelang. Nah, Kalian bayangin ya. Adikku juga pakai gituan. Kalian bayangin pas nyampe di rumah itu, si mamanya temanku langsung ngasih aku itu. Tahu nggak disuruh apa? Aku disuruh ngunyah itu mentah-mentah. Iya sih. Aku disuruh Rasa spill rasa dong. ada pedas-pedasnya, tapi pahitnya juga ada. Pokoknya nggak enak, sumpah nggak enak. Aku nahan muntah. Terus itu tuh, mohon maaf ya kalau ada yang sambil makan nambahnya. Ini tuh soalnya abis itu tuh kayak ditaruh di atas kepala ubun-ubun adik aku gitu. Berarti adikku masih bayi. Iya, masih bayi gitu, masih kecil. Gitu. Dan benar setelah ditaruh itu tuh adik aku diem, terus dia baru berani buka mata. Nah, terus kata si mama temenku, itu tuh di depan rumahku tuh emang ada si Mbak Kunti gitu. Nah, Mamanya suka rumah yang nah, spesial. iya, emang ada itu. Terus makanya Rumahnya ada kebun sama ada kuburan. Bagus nih. makanya itu si mama temenku tuh marah aku gendongnya gini tuh, karena katanya bisa diambil dari atas gitu loh. Jadi dia ngingetin kalau mau gendong tuh di depan belakang gitu. Pembelajaran baru guys. Kalau menubah itu Dan hadir di sini Nggak bayar gini. jangan pinjam Kalau sama malam lagi ya. Terus apa ya, kalau yang soal kundi tuh kami makin percaya kalau ada kundi tuh karena pernah pas malam-malam kami tuh ada acara bakar-bakar. Nah, acara bakar-bakar tuh sampai malam lah ya. Dan si adik aku tuh ada dua cowok, satu yang paling kecil tadi, satunya tuh berapa tahun gitu kan. Nah, dia tuh iseng atau gimana, dia tuh iseng ngerekam gitu loh pas lagi bakar-bakar. Nah, dia tuh ngesorot ke arah pohon kan, karena di pohon Ininya tuh VO yang bakar-bakar tadi. iya, terus ada kan kan ada motor ya di bawah pohon tuh. Kan ada pohonnya, kan ada motor di bawah pohon itu. Nah, dia tuh nyorot gitu kan gini. Terus pas awal dia ngerekam gini nggak sadar kan. Pas udah malam sekitar jam 1-an, kami masih udah selesai bakar, tapi kami masih di dalam kan bener tidur. Terus kami langsung kami cek kan, kami tuh ada foto. Mau ngeliat hasil foto, mau ngeliat hasil video tadi. Ada apa tuh? Kan di atas kan motor. Terus di bagian belakang di atas itu ada cewek melayang, baju putih, terus rambutnya panjang. Kayaknya Mbak Kunti suka sama kamu. Itu benar-benar kelihatan jelas banget itu dia melayang. Masih Gak ada kakinya. Iya, kami nggak berani nyimpan karena katanya kalau kita merekam kayak gitu tuh nggak boleh disimpan kalau nggak mau diganggu. Oh, berarti harus dihapus. Iya, katanya kalau kita nyimpan tuh makin sering intens gitu diganggu. Karena dia kayak merasa kita tuh Merasa ganggu. Iya. Kalau kita itu kalau Jadi kayak nggak sopan gitu. ya kalau manusia tuh gimana ya, kita lagi foto nggak siap terlalu disebar. Iya benar. Tapi Lili pernah nggak nih apa acara pramuka gimana ya? Tapi kalau pramuka tuh kayak semua anggota pramuka Pramuka pasti pernah kejadian. Tapi ini kita jadiin part lain aja nggak sih? Masa Iya, di spill semua di semua sini? di- Nggak seru dong. Nanti aja kali ya. Jadi nih kami spoiler aja. Jadi kami Ya. tuh punya Bahas sebuah tentang kisah tentang perkemahan. Perkemahan di pramuka. Pramuka. Mungkin pramuka juga pernah ngalami hal-hal gitu. Pasti. Tapi kami nggak mau cerita di video ini. Mungkin kita jadiin Video selanjutnya. Jadi kalau kalian penasaran sama apa sih yang kami Dan alamin selama di perkemahan dan di shock
video kami selanjutnya wajib nonton. Dan jangan lupa like video ini, subscribe. Pokoknya kalian harus lihat muka kami terus ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nih komennya, like and comment. Intinya tadi itu teman-temannya. Dan kalau kalian mau nonton Share video kami sebanyak-banyaknya. selanjutnya, kalian nantikan aja video kami selanjutnya. Dan tentunya kisahnya nggak kalah seru. Ya, bahkan bisa lebih seru. Lebih seru. Karena Karena ini kejadian bisnisnya banyak banget. Ini tuh cuma pembukaan aja, masih banyak kisah panjang yang belum kami ceritain. Dan sejarah-sejarah yang bener. yang harus kita sejarah yang memang ada vibes. yang kalian harus juga tahu. Komen juga ya, kalian mau sejarah apa nih? Siapa yang mau punya sesuatu yang kalian pengen kami bahas di sini, kalian bisa komen di bawah. Gratis ya, gratis kan? Ya nggak kami pungut biaya kok, kami kan baik hati dan lucu. Oke, segini saja. Mungkin bisa kita tutup ya kali ini. Intinya nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum